Selamat pagi adik-adik. Wah, nggak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Saatnya kita mau ibadah online ya. Sekolah Minggu online, kita mau mempersiapkan diri kita dulu sebelum kita mengikuti ibadah. Nah, adik-adik sudah siap belum? Sudah pakai pakaian yang rapi? Sudah duduk yang manis? Dan juga jangan lupa ya, ini ibadah seperti ibadah sungguh-sungguh. Jadi kita mau siapkan Alkitab kita ya. Nah, sudah siap semuanya? Oke, sip. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, apa kabar di hari ini? Wah, masih sehat semua kan ya? Semuanya sehat? Semuanya stay di rumah? Sip ya, tetap jaga kondisi tubuh dengan tetap di rumah. Yuk kita mau mulai ibadah hari ini. Nah, adik-adik, di musim seperti ini seakan-akan membuat kita nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Biasanya cuma di rumah aja ya. Tapi adik-adik tahu nggak ya, meskipun kita nggak di mana-mana ataupun meskipun sesuatu terjadi di luar kendali kita, tapi adik-adik tahu nggak? Semua ini masih dalam kendali Tuhan kita ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Yuk bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan dengan penuh semangat. Kita mau nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Siap ya? Beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya. Nah, adik-adik, Tuhan selalu mengasihi kita. Ya, di tengah situasi kita seperti apapun, Tuhan selalu mengasihi kita ya. Yuk adik-adik, kita mau bersatu hati di dalam doa. Adik-adik boleh duduk ya. Silahkan duduk yang rapi. Kita mau melipat tangan, menutup mata. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu ini. Hari ini kami mau mengikuti ibadah online. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, sehingga kami boleh siap
mengikuti ibadah ini. Berikan kami semangat ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, adik-adik kan selama ini stay at home ya, di rumah terus. Adik-adik ini bisa jadi kesempatan bagus loh. Untuk apa loh Sep? Untuk adik-adik mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di rumah. Ada papa mama, ada koko cici, mungkin ada dedek-dedek, ada mbak sus, ada pak sopir. Nah, ini bisa jadi kesempatan bagus untuk kita mengabarkan Injil kepada orang-orang di rumah kita. Yuk kita mau nyanyi lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita mau dengan penuh semangat menyanyikan lagu ini supaya kita semangat untuk menyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, semangat ya. Kita mau pakai gerakan, kita mau menyanyikan lagu ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku ya. Dengan penuh semangat sekali kita nyanyikan, kita mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Bersyukur ya adik-adik yang selalu mengikuti ibadah kita, semakin hari semakin mengenal akan Tuhan kita. Nah, semakin mengenal akan Tuhan kita, kita semakin tahu betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan kita bisa jadi semakin semangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh kembali duduk, silahkan duduk dengan rapi, dengan tenang. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita bersatu hati lagi di dalam doa. Kita mau minta pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kita supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati pikiran kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, yuk tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami boleh sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu.
Tuhan berkati telinga kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga hati kami, sehingga hati kami boleh seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Halo Sho. Hai Lulu apa kabar hari ini? Baik? Baik. Wah, halo anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana hari ini keadaannya? Losyo selalu berdoa supaya anak-anak tetap sehat. Lulu nggak ganti baju, katanya mau pakai baju baru hari ini nggak jadi. Jadi ada yang lupa bawa. Siapa yang lupa bawa baju Lulu? Tahu tuh siapa? Loh, Sho kan lupa bawa baju Lulu. Oh iya, Losyonya lupa bawa baju baru. Minggu depan ya, kasih tau teman-teman. Minggu depan Lulu pakai baju baru. Minggu depan Lulu pakai baju baru ya teman-teman ya. Dah, hari ini kita mau ngapain loh Sho? Seperti biasa, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini spesial karena ada satu misi rahasia yang harus diketahui oleh semua anak-anak termasuk Lulu. Misi rahasia. Misi rahasia apa loh Sho? Nah, nih ya kita mau sama-sama lihat dulu. Yuk anak-anak yang di rumah, tadi Losyo Ivon sudah suruh ambil Alkitab, sekarang kita buka Alkitabnya. Dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dari mana Lulu? Coba bantu ingetin teman-temannya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, gitu ya loh Sho. Iya benar, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Begini ceritanya. Anak-anak ingat nggak waktu Paskah itu kita memperingati hari apa? Hari apa Lulu aja deh mewakili teman-teman yang di rumah. Paskah hari apa loh Sho? Hari Minggu. Paskah kemarin tuh hari Minggu. Lulu syuting waktu itu. Iya. Paskah kemarin tuh memperingati hari Minggu. Oh, bukan sekedar hari Minggu Lulu. Paskah kemarin kita memperingati hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, kira-kira Tuhan Yesus kemana sih Lu? Tuhan Yesus gak tahu, Lulu gak tahu, Losyo Lulu gak tahu. Cepet ceritain aja. Oke. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Kepada murid-murid yang banyak di rumah mereka. Waktu itu ada satu murid yang gak percaya. Namanya Thomas. Iya, namanya Thomas. Salah satu murid Yesus yang gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus juga menunjukkan diri, menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di perjalanan Emmaus. Siapa itu? Ya itu mereka lagi di perjalanan ketemu dua orang. Terus Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Bahkan Tuhan Yesus juga ketemu dengan Yohanes dan teman-temannya yang lagi sibuk cari ikan di danau. Jadi Tuhan Yesus itu setelah bangkit, dia menampakkan diri ke murid-muridnya, ke banyak orang. Supaya lebih banyak orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan satu pesan kepada para murid. Ada di dalam Matius 28, coba Lulu baca, katanya Lulu sudah bisa baca. Ayo. Ayat berapa? Ayat 16, tuh ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi gini, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus titip pesan. Kamu dan kamu pergilah ke bukit yang ada di Galilea. Nanti kita akan ketemu di sana. Oh, buat apa ketemu di sana loh, Sha? Kan bisa ketemu di tempat lain, di rumah makan, di rumahnya Yohanes, di rumahnya Simon Petrus. Kenapa harus di Bukit Galilea? Nah, ini dia.
Karena hari itu adalah hari yang penting. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Pergi. Gini, jadi sesudah sampai di sana, saatnya Tuhan Yesus untuk kembali ke rumah Bapaknya di sorga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus kasih satu pesan kepada semua para murid. Pesan yang juga berlaku untuk Lulu, untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk Laushe, untuk mama papa, pokoknya untuk semua orang yang percaya kepada dia. Pesannya nih, Laushe bacain ya. Kali ini Laushe yang baca. Laushe bacanya lebih bagus kayaknya dari Lulu. Ayat 18 Lulu lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi waktu itu Tuhan Yesus menyuruh semua murid-murid untuk memberitakan Injil, menjadikan seluruh orang di dalam dunia ini menjadi murid Kristus. Itu tugasnya Lulu, itu misi rahasia yang harus mereka kerjakan. Oh, apakah misi itu cuman untuk mereka Laushe atau untuk kita juga? Misi itu juga untuk kita, untuk Lulu, untuk Laushe, untuk anak-anak, teman-teman yang ada di rumah, untuk mama papa, pokoknya untuk semua orang yang percaya kepada Kristus harus melakukan misi itu. Tapi kan Laushe itu nggak gampang. Dulu bahasa Inggris pas-pasan, bahasa Perancis nggak bisa, bahasa Jepang apalagi, bahasa Mandarin aja gagal mulu di sekolah. Gimana mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Nah, Lulu gak usah takut, ada banyak cara untuk menjadikan semua bangsa, banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Caranya misalnya Lulu bisa berdoa untuk teman-teman yang sakit. Atau misalnya kita dengar di berita nih, wah kemarin kan di China ada virus corona, ada banyak sekali orang-orang yang kesusahan, ada yang gak bisa kerja, gak bisa sekolah. Oh terus virusnya nyampe lagi di Italia, nyampe lagi di negara-negara lain. Lulu dan teman-teman yang di rumah bisa berdoa buat mereka. Bisa berdoa supaya melalui musibah ini mereka tetap kenal Tuhan Yesus. Atau ada deh yang lebih gampang deh yang Lulu sama teman-teman di rumah bisa kerjakan. Memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana Lu yang paling dekat, lingkungan paling dekat dah sekarang? Di rumah. Iya, memberitakan tentang Tuhan Yesus di rumah. Berarti boleh cerita tentang Tuhan Yesus ke mama, papa, Mbak Sus, gitu ya Laushe ya? Iya, boleh cerita tentang Tuhan Yesus kepada mama, kepada papa, kepada Mbak Sus, kepada supir, kepada siapa, pokoknya kepada siapapun yang ada di rumah. Kepada keluarga besar juga boleh Lu. Atau kepada teman-teman waktu lagi sekolah online, belajar online. Sambil Anda cerita tuh sama teman-teman dan guru-guru. Gampang kan ya? Gampang kan ya anak-anak ya? Gampang kok menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Laushe, murid-murid pada waktu itu gimana menceritakannya? Nah kalau murid-murid Tuhan Yesus utus mereka. Ada yang pergi ke daerah lain, ada yang menceritakan kepada orang-orang bukan Yahudi, ada yang menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Dan yang menarik Lulu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma kasih tugas loh, tapi dia juga kasih janji. Lulu tahu nggak janjinya Tuhan Yesus apa? Apa? Coba Lulu baca ayat 20 nih. Lulu baca dah, Lulu udah bisa baca, yuk. 20 yang mana? Manjang. Yang B dari dan ketahuilah, ayo. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akunya siapa Laushe? Akunya itu Tuhan Yesus. Jadi gini, kan tugas memberitakan Injil ini ndak gampang kan ya? Iya, nanti ditolak, dimusuhi, dibilang sok suci, sok baik. Nah, tapi Tuhan punya janji. Janjinya bahwa Tuhan akan menyertai kita semua sampai
akhir zaman. Maksudnya sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai anak-anak, menyertai Lulu, menyertai Laushe, Mama Papa dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi gimana Lu? Sekarang masih takut nggak cerita tentang Tuhan Yesus? enggak dong. Oh ya Losha, tiba-tiba Lulu keinget satu lagu yang Lulu waktu itu belajar waktu TK. Sekarang Lulu umur berapa waktu itu TK? Sekarang Lulu masih TK. Iya, berarti masih sama. Yuk, lagu apa? Lagu bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Gimana toh Lulu? Iya, pas-pasan. Pas mau nyanyi bisa, pas nggak nyanyi ya nggak bisa. Oke, yuk gimana lagunya? Dengar ya teman-teman, Lulu punya satu lagu. Tapi nggak apa Losha. Ya kalau nggak hafal nggak usah nyanyi. Gimana, tetap mau nyanyi nggak? Hafal aja dikit aja bagian belakang. Bisa? Bisa. Cek 1, 2, 3. Suara Lulu masuk? Masuk, oke. Malu, ayo Lu, teman-teman udah tunggu yuk. 1, 2, 3. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary. God's own emissary. Be a missionary today. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary. God's own emissary. Be a missionary today. Yay. Ya bagus. Be a missionary today. Tell the world that Jesus is the way. The only way, Losha. Iya. Beritakan kepada dunia, kepada semua orang bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan apa Lu? Jalan kebenaran maksudnya. Ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dia satu-satunya juru selamat yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Iya benar. Hari ini kita mau ayat hafalan ya. Dari Matius 28 ayat yang ke-19a. Lulu akan memimpin ayat hafalan kita pada hari ini. Matius 28 ayat 19a. Bunyinya apa? Oh ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Gak ada amin. Gak ada amin. Salah Losha. Ulang. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selesai. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, walaupun di rumah aja, kita mau sama-sama tetap menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di rumah kita, berdoa untuk banyak teman-teman kita di negara lain yang sedang kesusahan, berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Ya sekarang kita mau sama-sama berdoa ya Lulu ya, kita selesai belajar firman Tuhannya ya, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Bahkan Tuhan yang juga sudah memberikan kami misi yang hebat untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Tolong kami Tuhan untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tutup Lulu. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay. Sampai berjumpa minggu depan. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye.